Halo semuanya, teman-teman yang terhormat. Dalam video ini, saya akan mencoba memberikan Anda 7 tips bermanfaat untuk orang-orang yang baru mulai belajar bahasa. Tetapi sebenarnya, tips ini juga bisa berguna bagi mereka yang sudah lama belajar dan merasa sedikit tersesat. Karena kenyataannya sekarang ada begitu banyak sumber belajar bahasa Inggris yang sangat beragam dan di tengah kelimpahan ini, sangat mudah tersesat. Maka dari itu, saya telah memilih poin-poin yang menurut saya paling penting, yang akan membantu Anda bisa dibilang menuntun diri Anda ke jalan yang benar. Mari kita mulai. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan tujuan. Tujuan sangat bergantung pada seberapa tertarik Anda dengan apa yang Anda lakukan. Ini adalah hal-hal yang sangat berkaitan satu sama lain. Dan yang paling penting Anda harus menentukan tujuan dengan benar. Jangan menetapkan tujuan seperti, saya ingin belajar bahasa Inggris untuk bepergian, atau saya butuh bahasa Inggris untuk bisnis saya. Itu semua adalah tujuan yang kabur dan terlalu umum, yang pada akhirnya hanya akan membawa Anda ke jalan buntu. Lebih baik Anda menetapkan tujuan yang lebih spesifik. Misalnya, jika Anda tidak memerlukan bahasa Inggris untuk pekerjaan atau hal yang benar-benar penting hanya untuk bepergian, di mana Anda menggunakan bahasa, maka tetapkan tujuan seperti ini dalam 2 bulan. Saya ingin bisa memahami apa yang dikatakan oleh pelayan dan dapat mengajukan pertanyaan tentang menu tanpa masalah. Silakan, Anda punya 2 bulan untuk mempelajari kosakata yang berhubungan dengan topik ini. Tata bahasa bagaimana cara mengajukan pertanyaan dengan benar, misalnya, apakah saya benar memahami bahwa ini dibuat dari ayam? Jadi, 2 bulan dan tujuan ini sangat realistis. Di sini juga penting untuk memahami kenapa saya membahas ini. Ketika Anda memilih tujuan seperti bahasa Inggris untuk bepergian, itu akan sangat berbeda bagi setiap orang. Karena misalnya, orang yang ekstrovert dan suka berbicara, mereka tidak hanya ingin bertanya tentang makanan, memesan meja untuk 2 orang, dan sebagainya. Mereka ingin berinteraksi dengan penduduk lokal, mengetahui bagaimana kehidupan mereka, dan sebagainya. Dengan demikian, mereka membutuhkan kosakata dan tata bahasa yang berbeda. Sedangkan orang yang lebih introvert dan tidak terlalu suka berbicara, mereka cukup dengan beberapa frasa sehari-hari saja. Anda mengenal diri Anda lebih baik daripada siapapun. Jadi, duduklah dan pikirkan benar-benar kenapa Anda butuh bahasa Inggris. Buatlah rencana setidaknya untuk 2 bulan ke depan dan itu sudah cukup. Itu akan menjadi dorongan pertama untuk mulai belajar bahasa Inggris dan memahami apa yang ingin Anda pelajari. Poin berikutnya masih berkaitan dengan motivasi. Teman-teman, Anda harus belajar hal-hal yang Anda sukai. Jika Anda memaksa diri untuk mempelajari topik politik, atau membaca berita di BBC, atau membaca sastra klasik, yang bahkan dalam bahasa ibu Anda pun tidak Anda baca, Anda tidak akan berhasil. Jika Anda tidak suka membaca, jangan membaca. Jangan paksa diri Anda. Tonton saja film, catat frasa-frasa yang menarik, itu juga bisa membantu. Tentu, saya tidak menyangkal bahwa membaca adalah hal yang sangat penting dan itu sangat membantu dalam memperluas kosakata. Tetapi Anda tidak perlu memaksa diri sendiri. Kita semua sudah dewasa dan paham, jika saya tidak suka jangan lakukan. Jangan buang waktu. Jangan memaksa diri, karena Anda hanya akan kehilangan motivasi. Anda akan merasa muak dengan bahasa tersebut. Selanjutnya, pastikan Anda membuat jadwal belajar, terutama jika Anda belajar secara mandiri. Belajar sendiri itu sulit karena Anda tidak punya guru yang mendorong Anda. Anda tidak merasa malu karena tidak mengerjakan PR. Anda tidak punya tanggung jawab pada siapapun. Hanya ada tanggung jawab kepada diri sendiri. Maka dari itu, penting untuk membentuk kebiasaan. Ini mirip seperti pergi ke game. Sampai Anda menyediakan 2 malam dalam seminggu untuk belajar bahasa Inggris, Anda tidak akan berhasil. Bahkan tidak perlu 2 malam selama 1 jam, mulai saja dari 15 menit per hari. Misalnya, belajar setiap hari pukul 18 selama 15 menit. 5 menit tonton potongan video misalnya di situs belajar. Duduk, dengarkan, kerjakan latihan singkat, tambahkan kosakata baru ke daftar Anda, dan besok ulangi lagi. Itu dia, 15 menit. Kebiasaan ini akan membantu Anda menciptakan ritme internal dan otak Anda akan terbiasa bahwa pukul 18 waktunya belajar bahasa Inggris. Poin berikutnya, kelilingi diri Anda dengan bahasa Inggris semaksimal mungkin. Usahakan untuk membaca, menonton, dan mendengarkan semuanya dalam bahasa Inggris.
Bahkan ubah bahasa di ponsel Anda ke bahasa Inggris. Ini akan membantu Anda menangkap kata-kata dan ungkapan baru setiap hari dari berbagai sumber. Saya paham bahwa ketika Anda baru mulai belajar bahasa Inggris, hanya menyalakan YouTube dan menonton sesuatu itu sangat sulit. Sulit untuk menonton film, sulit untuk mulai membaca. Tapi sekali lagi gunakan sumber belajar dengan latihan untuk berbagai tingkat. Misalnya, video atau audio singkat di mana Anda hanya mendengarkan frasa-frasa tertentu. Itu akan melatih kemampuan mendengarkan dan membangun dasar kosakata, dan dari sana Anda bisa melangkah ke tingkat berikutnya. Mungkin ini salah satu poin terpenting. Lupakan rasa takut membuat kesalahan. Lupakan itu sama sekali. Banyak orang dari negara-negara bekas Uni Soviet memiliki ini tertanam dalam diri mereka. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Pertama, ketika Anda belajar bahasa asing itu sangat sulit. Ini benar-benar menantang untuk berbicara dalam bahasa asing. Orang-orang mempelajarinya selama bertahun-tahun. Saya sendiri sudah belajar bahasa. Ini lebih dari 10 tahun saya mengajarkannya dan saya masih terus belajar. Ini proses yang tidak pernah berakhir. Tolong ingat itu. Dan secara umum penutur asli, atau bahkan bukan penutur asli hampir tidak pernah mengoreksi atau menghakimi Anda karena kesalahan Anda. Jadi berhentilah takut akan hal itu, terutama jika Anda membuat kesalahan tata bahasa itu bukan masalah besar. Orang tetap bisa memahami maksud Anda. Ingat bagaimana kita memahami orang asing yang berbicara bahasa kita, meskipun mereka membuat kesalahan. Kita tetap mengerti mereka, jadi jangan takut, belajar saja, buat kesalahan, lalu perbaiki. Itu benar-benar tidak menakutkan. Satu tips lagi, untuk orang-orang yang lebih kreatif, ada yang namanya kartu pembelajaran flashcard. Itu adalah kartu dari kertas karton yang bisa dibeli di toko alat tulis. Di satu sisi tertulis kata, di sisi lain terjemahannya. Bisa juga tambahkan transkripsinya, dan setiap hari Anda bisa mengulanginya. Lihat kata, lihat terjemahannya, uji diri Anda. Tapi teman-teman, saya sarankan jangan hanya menulis kata-kata terpisah, karena lebih sulit diingat dan lebih sulit digunakan dalam berbicara. Catatlah frasa. Misalnya, bukan hanya to belat tapi, to belat terlambat, to be early datang lebih awal, to be hungry lapar, to be cold kedinginan. Dengan begitu, Anda bisa menggunakan frasa tersebut langsung dalam berbicara, bukan kata. Acak tanpa konteks, dan saran terakhir saya ulangi, dan ulangi lagi. Ada banyak metode menghafal kosakata. Anda bisa mencarinya di Google jika tertarik. Misalnya, setelah mempelajari kata baru, ulangi setelah 30 menit, lalu ulangi setelah 1 hari, lalu setelah seminggu. Ada sistem lengkap. Jika Anda menyukainya gunakan. Kalau cocok, luar biasa, tapi yang terpenting ulangi. Kembali ke materi yang sudah dipelajari, bahkan jika sudah setengah tahun tidak mengulang sesuatu kembali ke topik itu, dan segarkan ingatan Anda, terutama sekarang ketika kita jarang bepergian dan sulit untuk berlatih berbicara. Kosakata kita mudah menghilang dari ingatan. Jadi, jangan lupa untuk mengulang secara berkala, agar semua yang sudah Anda pelajari tidak hilang. Itu saja tips dari saya untuk hari ini. Kalau Anda punya rahasia sendiri dalam belajar bahasa Inggris, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar. Saya doakan Anda sukses.